Alhamdulillah. Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain amma badu. First, let's thanks to God Allah who has give mercy and blessing until we can meet in this room. And secondly, let's thanks to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who has bring us from the darkness until the likeness. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat Ketua Badan Pengurus Lazismu, Bapak Ahmad Imam Mujadid Rais. Yang kami hormati Direktur Utama Lazismu, Bapak Ibnu Sani. Yang kami hormati Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Bapak Arief Wicaksono. Yang kami hormati Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Prof. Nunung Nuryantono. Yang kami hormati Direktur Kantor Kesehatan USAID, Ibu Dr. Enilda Martin. Yang kami hormati Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Bapak Muhammad Sofyan. Dan yang kami hormati pula Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, sehingga kita bisa hadir di aula ini dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama program peduli kesehatan, bantuan pelunasan tunggakan BPJS Kesehatan bagi guru honorer pada hari ini, Senin 13 Mei 2024. Memasuki acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Maulana, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم
من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran diberikan keberkahan. Selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Sang Surya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Berikutnya, mari kita simak bersama sambutan dari Kemenko PMK yang akan disampaikan oleh Bapak Prof. Nunung Nuryantono, selaku Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi asma'in. Rabbi sholli sholli wa yassiri amri wa hlul lisan yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang saya hormati Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Bapak Arif Wicaksono, Ketua Badan Pengurus Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah, Bapak Ahmad Imam Mujadid Rais, Direktur Utama Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah, Bapak Ibnu Sani, The Director of Health Office, Ibu Enilda Martin. Please allow me speak in bahasa, Bu. Tim Leader untuk USAID Catalyze, Dr. Maya Amiarni Rusadi. Tim US Catalyze yang saya hormati, keluarga besar Muhammadiyah yang saya banggakan, teman-teman dari Kemenko PMK, Bu Asdep Jamsos, Bu Niken yang luar biasa bersama tim yang terus bergerak dari satu daerah ke daerah lain, dari satu gedung ke gedung yang lain. Ibu Bapak hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa kita senantiasa diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam yang tentunya ini memberikan semangat kepada kita semuanya untuk terus memberikan yang terbaik. Bapak sekalian, acara hari ini menjadi sangat penting, tidak hanya seremoni penandatanganan perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Lasismu, tetapi lebih daripada itu ada makna penting yang terkandung di dalamnya dan tentunya menjadi lebih khidmat lagi karena diadakan di salah satu fasilitas PP Muhammadiyah yang saya kira ini akan memberikan semangat bagi kita semuanya. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa kurang lebih sudah satu dekade ini program jaminan kesehatan nasional atau dalam konteks perlindungan sosial dilakukan dan kita bersyukur bahwa Indonesia termasuk negara yang secara cepat mampu memberikan perlindungan kesehatan atau dalam bahasa universal yang juga menjadi acuan berbagai negara, kita mencapai universal health coverage. Memang masih banyak PR di dalamnya, secara kuantitas kita sudah mencapai itu, tetapi secara kualitas ini yang juga harus kita tingkatkan. Ibu Bapak sekalian, tidak mudah memang untuk mencapai universal health coverage tanpa segala upaya dan inovasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, saya kira tidak mampu. Tentunya juga bersama seluruh komponen masyarakat, termasuk organisasi-organisasi keagamaan. Kalau kita perhatikan ada hal yang cukup unik juga di dalam sistem perlindungan sosial kita, terutama jaminan kesehatan nasional, di mana di dalam sistem jaminan kesehatan nasional ini satu prinsip yang juga terkandung di dalam Pancasila gotong royong. Karena tanpa ada gotong royong,
karena sistem dari jaminan kesehatan nasional ini berdasarkan iuran, maka pembayaran iuran menjadi kewajiban. Dengan demikian juga ada saling membantu antar masyarakat di dalam berkontribusi terhadap iuran tadi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sistem jaminan kesehatan nasional yang sudah dirintis 10 tahun yang lalu itu tetap bisa berlanjut. Ada aspek keberlanjutan yang juga harus betul-betul kita jadikan parameter keberhasilan secara keseluruhan dari sistem jaminan kesehatan nasional ini. Ibu Bapak sekalian, kami meyakini sepenuhnya bahwa BPJS Kesehatan sudah sangat banyak melakukan inovasi, melakukan berbagai terobosan-terobosan karena tidak mungkin untuk bisa mencakup lebih dari 95% penduduk Indonesia tercover oleh jaminan kesehatan nasional ini. Meskipun memang kita lihat di dalamnya, setelah ditelusuri, setelah dicermati secara mendalam, banyak juga saudara-saudara kita yang perlu kita bantu, terutama karena ada persoalan-persoalan ekonomi sehingga dia tidak bisa aktif membayar. Ibu Bapak sekalian, kalau kita melihat laporan BPJS Kesehatan sampai dengan 31 Maret 2024 ini, Indonesia mencapai cakupan universal health coverage seperti yang kami sampaikan dengan total sekitar 269,4 juta jiwa. Tidak mudah untuk bisa menjangkau 269,4 juta jiwa dengan berbagai fasilitas yang juga harus disediakan, terlebih dengan karakteristik Indonesia dari Aceh sampai Papua, keragaman yang sangat tinggi, jangkauan kesehatan yang tidak mudah. Oleh karenanya itu, kami sekali lagi memberikan apresiasi. Dan hari ini juga bagian yang tidak terpisahkan bagaimana komponen-komponen masyarakat keagamaan, dalam hal ini Muhammadiyah, bersama-sama Lazismu nanti juga berkontribusi untuk bisa membantu saudara-saudara kita, terutama dalam keluarga besar Muhammadiyah yang perlu mendapatkan support. Seperti kita ketahui juga dari data yang ada, kurang lebih ada sekitar 53 juta atau 20% yang tidak aktif. Nah, ini yang betul-betul harus kita perhatikan karena di antaranya sekitar 15,2 juta jiwa itu memiliki tanggungan atau tunggakan yang harus betul-betul kita bantu. Ya, Bapak sekalian, pemerintah juga terus mendorong melalui berbagai kebijakan, dalam hal ini Kemenko PMK melalui Impres 2 2021 untuk 2 program perlindungan sosial dan Impres 1 2021 dan 1 2022. Yang tentang perlindungan sosial mendorong bagaimana optimalisasi pelaksanaan 2 Impres ini untuk menjadikan 2 pilar perlindungan sosial kita, jaminan kesehatan nasional dan jaminan ketenagakerjaan, itu betul-betul bisa menjadi ekosistem yang tidak terpisahkan agar Indonesia mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, kalau kita melihat bahwa sustainability dari program jaminan kesehatan nasional menjadi satu kata kunci, maka BPJS Kesehatan bersama-sama dan tentunya tidak hanya BPJS Kesehatan tetapi seluruh pihak memiliki komitmen. Salah satu wujud dari kolaborasi berbagai pihak, kami juga menyampaikan terima kasih kepada USAID yang melalui USAID melalui program Catalyze-nya yang waktu itu kita sudah melaksanakan kick-off tanggal 31 Januari 2024 antara Kemenko PMK, BPJS Kesehatan, dan USAID, di mana USAID
USAID Indonesia melalui Catalyze ini mendukung peningkatan jumlah peserta baru atau reaktivasi peserta JKN melalui pendekatan blended finance. USAID Catalyze ini juga perlu kami informasikan kepada Ibu Bapak sekalian bahwa ada program yang masuk di dalam satu payung besar, Plan Implementation Agreement antara Kemenko PMK dan USAID, portofolio khusus untuk pembangunan manusia yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2023 sampai dengan September 2025 nanti. Di bawah Bilateral Development Cooperation Framework nomor 447/40 atau BDCF. Ini perlu kami sampaikan sebagai bagian akuntabilitas dan transparansi juga bagi kita semuanya. Pada saat itu, Asisten Deputi Jaminan Sosial Kemenko PMK yang menjadi implementing agency atau instansi pelaksana dan BPJS Kesehatan sebagai technical counterpart agency atau instansi teknis. Jadi hari ini juga sebagai tindak lanjut dari apa yang telah direncanakan bersama antara pihak yang bersepakat, dan mudah-mudahan ini memberikan kemanfaatan dan bahkan bisa menjadi role model bagi organisasi-organisasi yang lainnya. Ibu Bapak sekalian, hari ini kita tentunya akan bersama-sama melihat satu momen yang sangat bersejarah menurut hemat kami, penandatanganan kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Lazismu. Oleh karenanya itu, wujud nyata dari JKN ini perlu didukung oleh seluruh pihak dan tentunya juga dari lembaga-lembaga filantropi. USAID Catalyze tentunya kami berharap mampu menjadi jembatan dan mediator antara BPJS Kesehatan dan Lazismu untuk menjalankan program yang tentunya kami sangat meyakini insya Allah ini akan memberikan kemanfaatan yang luar biasa. Saya sangat mengapresiasi dan atas nama lembaga tentunya juga kami memberikan apresiasi yang luar biasa bahwa kerjasama ini mencakup banyak hal, mulai dari penggalangan dana zakat, infak, dan sedekah, penyaluran sedekah kepada anggota Muhammadiyah untuk pendaftaran peserta baru, penyaluran zakat, infak, dan sedekah kepada anggota Muhammadiyah untuk peserta yang menunggak iuran, pelaksanaan training of trainer atau TOT kepada anggota seluruh keluarga besar anggota Muhammadiyah yang tentunya telah ditetapkan, hingga sosialisasi program jaminan sosial dan JKN kepada anggota keluarga besar Muhammadiyah. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, kami harapkan ini tidak hanya jadi bagian uji coba, tetapi jauh lebih penting dari itu, ini bisa menjadi role model. Karena banyak lembaga filantropi yang mungkin tidak mengetahui. Ya, bisa saja karena mungkin sosialisasi yang belum masif, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen dari lembaga yang bersangkutan. Oleh karenanya itu, tanpa komitmen dari Lazismu, dari PP Muhammadiyah, tidak akan mungkin. Jadi ini menunjukkan, memberikan satu proses di mana pimpinan Muhammadiyah dan juga melalui organisasi Lazismunya itu bisa melakukan terobosan yang menyadari bahwa ada anggota yang sudah menjadi menjadi bagian dari BPJS Kesehatan atau terlindungi oleh jaminan kesehatan nasional, tetapi sempat menunggak iurannya. Nah, ini kan suatu hal yang luar biasa. Lazismu melihat karena kemanfaatannya yang sangat dirasakan, maka langsung bertindak untuk bisa menutup tunggakan itu. Jadi kita berikan aplaus lah. Dan mudah-mudahan kita doakan tadi pilot ini menyebar ke seluruh daerah ya, dengan cakupan yang lebih luas dan
bisa ditiru oleh lembaga-lembaga filantropi yang lain. Ibu Bapak sekalian, jadi proyek ini bisa menjadi boosting untuk menutupi sekitar 15,3 juta yang ada tunggakan tadi, dari 52 juta yang tidak aktif. Jadi mudah-mudahan kontribusi penting Lazismu ini menjadi inspirasi sekaligus boosting untuk mengaktifkan saudara-saudara kita yang selama ini menunggak. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, implementasi program ini akan dimulai dengan membayarkan 20 keluarga guru honorer Muhammadiyah di Jakarta dengan jumlah 67 jiwa dan total iuran JKN yang tertunggak dan dibantu dibayarkan oleh Lazismu kurang lebih sekitar 48.137.000 rupiah. Dan mohon tidak dilihat dari hanya sekitar 67, tetapi inisiatif dan kreasi yang dilakukan ini tentunya nilainya jauh lebih besar ketimbang hanya 48 juta. Ya, karena tidak mudah untuk bisa melakukan ini kalau tidak ada komitmen. Nah, jadi sekali lagi kami memberikan apresiasi, semoga apa yang kita niatkan ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa diringankan untuk terus menyisihkan harta kita dan syukur-syukur langsung masuk nanti ke Lazismu yang menjadi bagian tidak terpisahkan menolong saudara-saudara kita yang memang memerlukan bantuan. Terima kasih Bapak sekalian dan selamat. Terima kasih USAID, BPJS Kesehatan, dan Lazismu. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini ternyata ada satu yang harus saya baca, lupa. Ini penting soalnya. Jadi ini quotation dari satu Afrika ya, dari Afrika sebenarnya. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Jadi marilah kita bersama-sama untuk bisa jauh kita melangkah. Terima kasih Bapak sekalian. Terima kasih kepada Bapak Prof. Nunung Nuryartono yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari perwakilan USAID Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Enilda Martin, Direktur Kantor Kesehatan USAID, kepadanya disilahkan. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada kesempatan yang berharga hari ini. Yang terhormat, Profesor Nunung, Deputi Kemenko PMK, Bapak Arif dari BPJS Kesehatan, Bapak Sani, Presiden Direktur Lazismu, Bapak Rais, Kepala Badan Pengurus Lazismu, para kolega dari Kemenko BPJS Kesehatan, Lazismu, Kemenko PMK, dan Muhammadiyah. Senang sekali saya bisa hadir dan beri sambutan pada penandatanganan perjanjian kerjasama hari ini. Atas nama Amerika Serikat, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dari Kemenko PMK, BPJS Kesehatan, Lazismu, dan Muhammadiyah yang hadir di sini. Momen kali ini sangat penting. Kita bekerja sama untuk peningkatan jaminan sosial dan akses layanan kesehatan di Indonesia.
Sebagai negara berkembang sektor swasta di Indonesia, punya banyak bentuk. Entitas bisa berupa perusahaan untuk bisnis maupun sosial atau organisasi keagamaan yang aktif dan dinamis. Keberagaman, apalagi di sektor informal, berperan penting. Bentuk elemen sosioekonomi untuk pembangunan negara termasuk Indonesia. Hari ini kita berkumpul dengan komitmen untuk tunjukkan manfaat kerjasama dan inovasi. Dua hal itu bisa dorong jaminan sosial bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan keluarga di sektor informal. Tujuan kami jelas, yaitu mau pastikan bahwa tiap orang dengan status sosial ekonomi apapun punya akses terhadap layanan kesehatan berkualitas. Layanan ini diberikan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Amerika Serikat melalui USAID dukung upaya Indonesia untuk capai cakupan kesehatan semesta. Pendekatan kami manfaatkan mekanisme blended financing untuk dorong masyarakat sadar bahwa perlindungan sosial penting. Tujuan kami tidak hanya untuk masukkan peserta baru ke dalam JKN, tapi kami juga fasilitasi cara supaya premi bisa dibayar berkelanjutan untuk pastikan akses layanan kesehatan ke depan. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Lazismu dan BPJS Kesehatan merupakan langkah awal perjalanan kita bersama. Ini jadi landasan bagi upaya kemitraan di masa depan yang tunjukkan dampak positif. Langkah ini juga bisa dorong perubahan di tingkat akar rumput. Kita tetap teguh pada komitmen untuk tingkatkan cakupan jaminan sosial dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Mari terus lakukan inovasi, kolaborasi, dan adaptasi karena kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih sehat, di mana tiap individu bisa capai potensinya. Terima kasih dan mari kita bekerja sama untuk percepat perubahan positif melalui USAID Catalyze. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Ibu Dr. Enilda Martin yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus Lazismu, Bapak Ahmad Imam Mujadid Rais. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Profesor Nunung Nuryantono, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK.
Saya kira langsung instruksi dari Pak Menko nih sepertinya. Yang saya hormati Pak Arief Wicaksono Juwono Putro dari BPJS Kesehatan ya, Direktur Keuangan dan Investasi. Yang saya hormati Ibu Enilda Martin dari kantor USAID Indonesia. So because your bahasa is very good, so allow me to speak in bahasa here. Dan juga Ibu Maya Rusadi dari Catalyst ya, dan juga dari perwakilan Kemenko PMK dan juga BPJS ada Pak Budi, Mas Adit ya, dan juga teman-teman Lazismu Pusat, baik Badan Pengurus, ada Ibu Erni, Wakil Ketua Audit Syariah, dan juga teman-teman direksi, Pak Dirut, dan juga jajaran. Puji serta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul setelah proses yang sangat panjang ya. Tentu tanpa izin Allah kita tidak bisa berkumpul pada kesempatan siang hari ini untuk menghadiri perjanjian kerjasama antara BPJS ya, Lazismu dan juga Catalyst beserta Kemenko PMK. Karena saya ingat sekali Prof. Nunung, prosesnya sangat panjang, setahun. Suatu hari Pak Budi dan Mas Adit berkunjung ke kantor kami ke Lazismu. Awalnya Mas Adit dulu WA saya, Pak Budi ya. Saya ingat kenapa setahun, karena waktu itu Pak Budi pamit sekalian mau berangkat haji. Nah ini sudah setahun orang mulai berangkat haji nih. Oh berarti prosesnya udah setahun, Pak. Tentu ada pembahasan yang sangat detail di upaya kerjasama ini. Tentu pertama Lazismu menyambut baik adanya inisiasi ini, Prof. Mengapa? Tadi disinggung bagaimana komitmen Persyarikatan Muhammadiyah yang biasanya kami merujuk pada istilahnya teologi Al-Ma'un. Dalam Al-Quran ada surat Al-Ma'un yang menjadi satu landasan filosofis Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu menolong kaum du'afa, menolong fakir miskin, menolong homeless people. Dan namanya bacaan Quran atau Quran harus diamalkan. Itulah yang menjadi pemicu Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika di suatu subuh murid-muridnya bertanya kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai, kami ini sudah belajar surat Al-Ma'un selama kurang lebih 6 bulan. Kenapa masih diulang-ulang terus? Kami kan sudah hafal, gitu. Kira-kira seperti itu. Kiai Dahlan menyampaikan, ya tentu kalian sudah hafal, tapi apakah kalian sudah mempraktikkan? Nah, saat itu mereka menjawab belum, dan saat itu Kiai Ahmad Dahlan memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke alun-alun di Jogja, di pinggir-pinggir jalan mencari homeless people. Orang-orang pengemis atau yang tidak punya rumah, dimandikan, dibawa ke rumah, dimandikan, diberi pakaian, dan juga diberi makan. Dan selanjutnya itulah yang kemudian menjadi satu program atau landasan lahirnya Muhammadiyah, yaitu menolong kesengsaraan umum ya. Nah inilah yang saya kira menjadi satu filosofi ketika lahirnya Lazismu pada tahun 2002, walaupun sejarahnya sudah sejak awal abad 20, 1920, secara formal institusi berdiri tahun 2002, kemudian secara nasional struktur tahun 2022 ya, maksudnya dia SK-nya seperti itu. Nah, tentu kami juga melihat menyambut baik adanya BPJS ini yang tadi disebutkan oleh Prof. Nunung sudah 1 dekade ya. Tentu di internal kami juga Lazismu memastikan amil-amil kami juga sudah ber-BPJS. Betul nggak? Mbak Abi betul ya? Semua udah BPJS, Pak Arief nih. Jadi sebelum kami bantu guru honorer, pastikan amilnya dari kami ber-BPJS dulu. Gitu. Nah, tentu kami menyambut baik BPJS ini karena sepengalaman dan seamatan kami salah satu sistem jaminan sosial terbaik dan terluas jangkauannya di dunia. Aplaus dulu saya kira. Tadi betul, mungkin ada kekurangan, saya kira wajar ya Pak Prof. Nunung ya. Dan itu tinggal sama-sama kita perbaiki, sama-sama kita tingkatkan. Indonesia ini luas sekali. Saya baru minggu lalu ke Mamuju, ke Majene Pak, untuk meresmikan satu program yang itu dari Mamuju masih 2 jam lagi di atas bukit di pinggir pantai, banyak anak-anak kita, adik-adik kita yang waktu itu belum bisa dapat akses sekolah untuk
mengaji seperti itu. Nah, tentu nanti ke depan tentu BPJS bisa lebih maju ya, tentu dengan arahan atau apa namanya kolaborasi dengan Kemenko PMK, dengan Lazismu atau juga dengan lembaga lain dengan Catalyze ya. Nah, hal yang lain ingin saya sampaikan adalah bahwa Lazismu ini berstruktur, Pak. Saat ini kurang lebih ada sekitar 1.300 kantor. Nah, tentu kalau kita bicara provinsi ya alhamdulillah di setiap provinsi ada, kecuali yang baru-baru ini Mekar ya, tambah 3. Ini kami masih upaya pengembangan. Dan di luar provinsi ada daerah tingkat kabupaten. Yang ini barangkali kalau kita bicara proyeksi ke depan terkait program ini, mudah-mudahan bisa kita kembangkan sampai tingkat grassroots. Tadi Bu Maya nyinggung tingkat field ya Bu ya. Rencana ada piloting di Tasikmalaya. Syukur-syukur nanti bisa berkembang di masa yang akan datang. Seperti itu. Demikian sekedar sambutan dari kami. Kami menyambut baik atas adanya kerjasama ini. Tadi disinggung bagaimana pentingnya kolaborasi, inovasi ya, dan apa namanya kalau sekarang ada apa istilah pentahelix ya Pak ya, pentahelix antara berbagai pihak di tanah air. Apalagi Pak oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah, kami ini dievaluasi tiap tahun Pak, tiap majelis lembaga ini. Betul nggak Pak Sofyan ya? Ini dari Majelis Tikdasmen nih. Jadi di sini ada USAID, Catalyze ya, Kemenko PMK, ada BPJS Kesehatan. Jadi ini kita dapat double efek Pak. Saat ini PP Muhammadiyah setelah muktamar ada namanya Risalah Islam Berkemajuan. Kemudian diminta kami melakukan perhikmatan secara global. Global, nasional, sampai tingkat lokal. Bagaimana mengukurnya? Dilihat dari jumlah MOU, PKS Pak. Nah ini ada USAID, ya lumayan lah internasional ya. Ini skornya tinggi lah nanti di mata PP Muhammadiyah. Ada juga BPJS Kesehatan dan juga Kemenko PMK. Tentu kami tidak semata mengukur dari sisi metrik atau KPI, tapi juga aspek manfaat atau dampaknya. Tentu tadi inovasi jadi satu terobosan breakthrough ya. Saya menggarisbawahi disampaikan oleh Prof. Nunung bagaimana jangan dilihat jumlah kepalanya atau angkanya. Saya kira itu penting. Saya terus terang tadi pas dengar berapa? 48. Oh 48 ya. Tapi bagaimana kita antar lembaga duduk bersama mencari satu terobosan dan itu mungkin bisa direplikasi ke tempat lain oleh lembaga lain, itu saya kira yang jadi sangat penting. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi sibgoh, bisa menjadi pewarna yang bisa menulari atau menjadi contoh bagi program-program yang bisa kita lakukan di masa yang akan datang. Terakhir tentu tadi sudah disampaikan Prof. Nunung, jangan lupa berzakatnya ke Muhammadiyah Pak Lazismu. Karena akan kembali ke sini. Iya, gitu. Karena tadi Prof. Nunung nanya berapa penghuni Lazismu? Ya sekian ratus M Prof. Insya Allah tidak berputar di sini saja, tapi kita cari seluas-luasnya kepada masyarakat yang masih membutuhkan. Demikian, mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih atas kesempatannya untuk Lazismu sehingga kita bisa kolaborasi bersama-sama. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Imam Mujadid Rais yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh BPJS Kesehatan, Bapak Arief Wicaksono selaku Direktur Keuangan dan Investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kalau kami salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Nunung Nuryantono, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK. Yang kami hormati Ketua Badan Pengurus Lazismu Bapak Ahmad Imam Mujadid Rais. Yang kami hormati Direktur Utama Lazismu Bapak Ibnu Sani. Yang kami hormati Direktur Kantor Kesehatan USAID Ibu Enilda Martin.
Yang saya hormati tim USAID Catalyst, Bu Maya Rusadi dengan Pak Budi, senior kami kebetulan. Yang kami hormati seluruh eh, pengurus dan anggota Lazismu serta duta-duta BPJS Kesehatan yang hadir di kesempatan hari ini. Nah, tentunya mari bersama-sama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keberkahan untuk dapat berkumpul di acara yang sangat penting ini. Ini sangat penting buat BPJS Kesehatan, yaitu penandatanganan kerjasama antara kami, BPJS Kesehatan, dengan Lazismu untuk nanti kita bagaimana mengupayakan ikhtiar memberikan bantuan kepada peserta BPJS Kesehatan, khususnya yang masih terpaksa menunggak iuran karena memang ketidakmampuan ekonominya. Nah, tentunya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kiprah organisasi Muhammadiyah dalam membangun bangsa Indonesia ini tidak perlu diragukan lagi. Sejak didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 atau lebih dari 112 tahun yang lalu, kemanfaatan organisasi Muhammadiyah bagi bangsa Indonesia ini sangat dirasakan pada semua sektor kehidupan, baik itu di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, politik, kebudayaan, dan tak terkecuali juga bidang kesehatan. Sebagaimana cita-cita luhur para pendiri bangsa, kehadiran Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan 1 dekade yang lalu merupakan sebuah wujud hadirnya negara dalam melindungi serta mensejahterakan warga negaranya. Dengan adanya program JKN ini, warga negara Indonesia memiliki hak dan akses layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara, sehingga terbebas dari risiko. Ini kami biasanya menyebutnya ada akronim, SADIKIN, sakit sedikit miskin. Sebagaimana stigma yang ada selama ini. Kalau mungkin Bapak Ibu ingat, sebelum era JKN 10 tahun yang lalu, kalau kita berobat ke rumah sakit itu sering dimintai jaminan atau uang muka. Bisa ada yang, makanya pegadaian waktu itu ramai. Gadai motor, gadai emas, segala macam. Alhamdulillah dengan hadirnya JKN, tidak perlu jaminan, yang perlu adalah kita memastikan kartu JKN-nya itu aktif. Kami sampaikan, kami laporkan juga kepada Bapak Deputi, hingga kuartal 1 tahun 2024, cakupan kepesertaan program JKN ini telah mencapai 269,9 juta jiwa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof. Nunung, atau 96% dari total penduduk Indonesia, dengan total kunjungan berobat atau tingkat pemanfaatan layanan kesehatan ini mencapai 606 juta kunjungan di tahun 2023. Dengan biaya jaminan kesehatan yang telah kami keluarkan, dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada seluruh mitra yang bekerjasama kepada kami adalah mencapai 158,85 triliun rupiah. Memang kalau kita lihat jumlahnya besar, tapi dibandingkan tadi pemanfaatannya hampir 606 juta. Artinya 606 juta orang sudah memanfaatkan program ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan organisasi Muhammadiyah ini bukan hanya kali ini terjadi. Sebelum ini sebanyak 115 jejaring rumah sakit PKU Muhammadiyah ini telah melayani peserta JKN di seluruh Indonesia. Nah, tentunya kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Lembaga Amal Zakat Infak Sodakoh Muhammadiyah atau Lazismu yang insya Allah terselenggara pada hari ini akan semakin melengkapi kemanfaatan kita pada masyarakat Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua penduduk di Indonesia memiliki kemampuan membayar yang baik dalam mengikuti program JKN ini. Masih banyak penduduk Indonesia yang pada dasarnya tidak memiliki kemampuan membayar, namun tidak mendapatkan program subsidi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga kepesertaan jaminan kesehatan mereka menjadi nonaktif karena memiliki tunggakan iuran yang cukup signifikan dibandingkan dengan kemampuan ekonomi yang bersangkutan.
Sehingga solusi yang telah dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan atas permasalahan tersebut adalah dengan mengeluarkan inovasi program pendanaan masyarakat peduli JKN atau kami singkat PIP MPJ. Ini merupakan program yang kami harapkan dapat menjadi katalisator yang sangat baik dan akuntabel bagi para dermawan, baik itu dari individu, badan usaha, maupun badan amal zakat seperti Lasismu ini, yang nanti kami berharap, ya tadi kami sampaikan, ini merupakan kami harapkan menjadi titik awal yang baik dari suatu kerjasama yang langgeng antara kami, BPJS Kesehatan, dengan Lasismu, karena kalau kita melihat potensi, tadi disampaikan oleh Prof. Nunung juga, potensi peserta menunggak ini 15 juta atau 15,3 juta. Itu yang tidak mendapatkan akses layanan karena menunggak statusnya dan memang tidak tercover oleh program pemerintah. Nah, sehingga memang bagaimana kita menolong sesama kita. Jadi lembaga-lembaga filantropi, kemudian crowdfunding ini kita coba kami BPJS Kesehatan melalui program PIP MPJ ini mengajak seluruh sumber daya yang ada untuk bersama-sama membantu kita menyelesaikan permasalahan ini. Karena kalau kami melihat tunggakan ini ada dua sebenarnya. Kenapa peserta JK ini menunggak? Pertama adalah karena willingness to pay atau kesadaran membayarnya kurang. Itu menjadi tugas kami tentunya dari BPJS Kesehatan untuk terus-menerus melakukan sosialisasi akan arti pentingnya perlindungan JK ini kepada masyarakat. Namun yang memang yang menjadi problem kita adalah jika sudah masuk dalam ranah ability to pay. Jadi memang kemampuan membayarnya itu memang tidak mencukupi. Kami terakhir melakukan dibantu dengan teman-teman di UGM, melakukan riset penelitian bahwa sebenarnya iuran PPPU kelas 3 itu 42.000. Namun telah disubsidi oleh pemerintah 7.000. Jadi sebenarnya peserta ini hanya membayar 35.000. Namun dari riset yang dilakukan oleh teman-teman di UGM, ternyata untuk mereka yang menunggak ini sebenarnya kemampuan ekonominya hanya 28.000 kemampuan membayarnya. Jadi memang ada eh, selisih antara yang harus dibayarkan dengan kemampuan mereka yang hanya 28.000 dan memang sebagian besar merupakan sektor informal. Kami laporkan juga sejak diimplementasikan pada tahun 2021, program ini telah mengumpulkan 11,3 miliar rupiah yang disalurkan kepada 14.800 peserta, sehingga kepesertaan ini menjadi aktif dan mereka bisa mengakses lagi. Dan tentunya kami berharap Lasismu ini juga akan memberikan kontribusi yang signifikan kepada program PIP MPJ ini. Kami berharap dengan adanya kerjasama ini, peserta menunggak program CKN, khususnya yang berasal dari keluarga besar Muhammadiyah. Kalau saya lihat ini memang pertama kita akan sasar guru honorer di lingkungan Muhammadiyah. Ini dapat terbantu sehingga mereka bebas dari risiko biaya kesehatan apabila jatuh sakit dan tidak masuk dalam golongan sadikin. Bapak Ibu yang berbahagia, kami berharap kerjasama ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan memberikan kemanfaatan bagi umat. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai niat dan langkah baik kita semua untuk membantu sesama karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Demikian, jika ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya untuk Bapak Arief Wicaksono untuk mohon tetap di tempat karena acara selanjutnya penandatanganan kerjasama antara Lazismu dan BPJS Kesehatan kepada Direktur Utama Lazismu Bapak Ibnu Sani disilahkan untuk maju ke depan.
Kepada Bapak Prof. Nunung Nuriartono, Kemenko PMK, disilahkan untuk maju ke depan. Selanjutnya penyerahan cenderamata dari BPJS Kesehatan kepada Lazismu dan penyerahan cenderamata dari Lazismu kepada BPJS Kesehatan. Kami undang juga Ibu Muarawati Nurmalinda untuk maju ke depan. Selanjutnya sesi foto bersama. Ini Bapak Ibu, 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Tidak terasa kita sudah berada di ujung waktu. Semoga nanti apa yang kita dapat bersama memberikan manfaat untuk semua pihak. Demikian berakhir sudah rangkaian acara. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan acara ini. Bapak Ibu, izinkan saya untuk berpantun sebentar. Jalan-jalan ke kota Palembang. Mampir sebentar ke Sungai Musi. Hadirin para tamu undangan yang telah datang. Lazismu mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon